Assalamualaikum adik-adik, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan belajar tematik subtema 3 pembelajaran 5. Yuk adik-adik buka bukunya dan simak video ini. Ayo mengamati, amatilah kedua gambar berikut. Gambar 3.26 adalah perubahan lingkungan akibat kegiatan manusia. Gambar A merupakan gambar hutan gundul dan gambar B adalah gambar banjir. Gambar di atas menunjukkan perubahan lingkungan yang terjadi akibat kegiatan manusia, yaitu hutan gundul dan banjir. Kegiatan apa saja yang menyebabkan perubahan lingkungan? Apa pula dampaknya dalam kehidupan manusia? Tulislah jawaban dalam tabel berikut. Nah, contohnya perubahan lingkungan hutan gundul. Penyebabnya bisa disebabkan oleh ulah manusia, yaitu menebang pohon secara liar. Sehingga dampak bagi manusia terjadi kekeringan, panas, dan longsor. Selanjutnya, silahkan kalian tulis penyebab banjir dan apa dampak banjir bagi manusia. Kini ku tahu, kegiatan manusia dapat menyebabkan terjadinya hujan asam dan pemanasan global. Hujan asam adalah hujan yang disertai dengan turunnya senyawa asam hasil reaksi uap air dengan senyawa pencemar udara. Hujan asam dapat menimbulkan kerusakan pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Pemanasan global adalah peristiwa alam yang ditandai dengan meningkatnya suhu permukaan bumi. Pemanasan global terjadi karena semakin sedikitnya wilayah hutan di bumi yang menyebabkan menurunnya suplai oksigen dan meningkatnya karbon dioksida di atmosfer. Karbon dioksida di atmosfer dapat menghalangi pantulan panas matahari dari permukaan bumi keluar angkasa, sehingga suhu udara di bumi meningkat. Kalian dapat melihat gambar 3.27, tanaman mati akibat hujan asam. Ayo mencari tahu, selain banjir dan hutan gundul, adakah perubahan lingkungan lainnya yang terjadi akibat kegiatan manusia? Carilah tahu mengenai hal tersebut. Bacalah buku, majalah, dan artikel di internet mengenai berbagai perubahan lingkungan yang terjadi di negara kita akibat kegiatan manusia. Apa saja penyebab perubahan lingkungan itu serta dampaknya bagi kehidupan manusia? Ayo belajar. Bacalah teks berikut dengan seksama. Manusia membutuhkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhannya. Pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia harus dilakukan dengan bijak. Pemanfaatan yang tidak bijak hanya menguntungkan manusia sementara saja, tetapi dalam jangka waktu panjang manusia akan merugi. Pemanfaatan sumber daya alam yang baik adalah pemanfaatan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan harus seiring dengan kegiatan peremajaan lingkungan. Berikut ini beberapa contoh pemanfaatan alam yang benar. 1. Melakukan pemanfaatan alam dengan hati-hati. Mengolah lahan untuk pertanian harus dilakukan dengan hati-hati. Misalnya menggunakan pupuk organik dan pestisida organik yang tidak mencemari tanah. 2. Pemanfaatan sumber daya alam dengan efisien dan hemat. Kita harus menggunakan sumber daya alam dengan efisien dan hemat, baik sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui maupun yang dapat diperbarui. Meskipun dapat diperbarui, tetapi untuk mendapatkannya lagi tetap membutuhkan proses dan waktu. Misalnya, gunakan kertas dengan hemat dan efisien karena kertas dibuat dari batang pohon yang tumbuh dalam waktu yang cukup lama. 3. Pemanfaatan sumber daya alam harus sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Untuk menebang pohon di hutan harus memenuhi aturan yang berlaku dan mendapatkan surat izin dari pemerintah setempat. Penebangan pohon harus menggunakan sistem tebang pilih, yaitu menebang pohon yang telah dipilih sesuai umur pohon yang telah tua. 4.
Pengambilan sumber daya alam yang tidak merusak lingkungan. Dalam mengolah dan mengambil sumber daya alam tidak boleh merusak lingkungan. Misalnya, menangkap ikan di laut tidak menggunakan bom ikan. Kalian bisa memperhatikan gambar 3.28. Menangkap ikan dengan bom sangat merusak lingkungan. 5. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak mencemari lingkungan. Dalam memanfaatkan sumber daya alam, hindarilah menggunakan bahan-bahan yang mencemari lingkungan. Misalnya, penambangan dengan menggunakan merkuri. Merkuri sangat berbahaya bagi lingkungan dan juga beracun bagi makhluk hidup. Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam harus diikuti dengan upaya pelestarian alam. Berikut ini upaya untuk melestarikan alam. 1. Penanaman kembali hutan-hutan yang gundul. 2. Menjaga kebersihan lingkungan. 3. Membuat terasering pada pertanian di pegunungan. 4. Membatasi pengambilan sumber daya alam yang berlebihan. 5. Melakukan daur ulang. 6. Mengurangi pencemaran lingkungan. 7. Hemat energi. 8. Mengembangkan dan menggunakan energi alternatif. 9. Mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan. 10. Mencegah perburuan hewan liar. Kalian bisa memperhatikan gambar 3.29. Daur ulang botol plastik menjadi pot tanaman termasuk salah satu usaha untuk melestarikan lingkungan. Ayo diskusi. Diskusikan bersama temanmu mengenai beberapa pertanyaan berikut. 1. Apa saja akibatnya jika sumber daya alam dimanfaatkan secara berlebihan? 2. Apa akibatnya jika pencemaran lingkungan terus terjadi? 3. Apa akibatnya jika tidak dilakukan daur ulang? Tulislah hasil diskusi dengan rapi dan jelas, kemudian sampaikan di depan kelas. Ayo bernyanyi. Pelajari notasi lagu berikut ini dan berlatihlah menyanyikan bersama teman-temanmu. Perhatikan tinggi rendah nada dan ketukan pada birama ketika bernyanyi. Perhatikan pula tempo lagunya. Berlatihlah terus dengan bimbingan guru sehingga kamu dapat menyanyikan lagu tersebut dengan benar dan penuh penghayatan.
Ayo jawab. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Berapa birama lagu Desaku Yang Kucinta? Ya, betul. Biramanya 6/8. 2. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut? Ya, yang menciptakan lagu tersebut adalah Elmanik. 3. Apa tempo lagu tersebut dan bagaimana menyanyikannya? 4. Menceritakan tentang apa lagu tersebut? 5. Bagaimanakah sikap dan penghayatan yang sesuai ketika menyanyikan lagu tersebut? Silahkan kalian jawab berdasarkan lagu tersebut.